warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Putri Chania dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil rajutan ini. Materinya yaitu tentang sesar atau patahan lempeng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sesar. Patahan atau sesar adalah suatu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Pergerakan bisa relatif turun dan naik, atau bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lain. Pergerakan yang tiba-tiba dari suatu patahan atau sesar bisa mengakibatkan gempa bumi. Sesar merupakan bidang rekahan atau zona rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran. Saya akan menjelaskan jenis-jenis dari sesar. Yang pertama ada normal fault. Patahan dikatakan masuk ke dalam normal fault jika patahan tersebut kemungkinan satu blok, misalnya bagian fault wall, memiliki lapisan yang bergerak searah namun relatif naik terhadap blok lainnya, yaitu hanging wall. Yang kedua ada reserve fault, kebalikan dari normal fault. Untuk jenis ini merupakan patahan yang terjadi dengan arah fault wall yang relatif turun dibandingkan dengan hanging wall. Yang ketiga ada strike fault. Untuk jenis patahan ini merupakan patahan yang memiliki arah relatif mendatar, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sesar atau patahan lempeng. Jadi, pembentukan patahan sesar itu karena gesekan atau kekakuan batuan. Batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Terjadinya tegangan secara akumulatif atau instan tergantung pada kekuatan batuan. Kerak bawah dan mantel yang mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser. Sedangkan kerak atas yang bereaksi dengan fraktur menghasilkan lepasan tegangan menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan inilah yang biasanya menyebabkan gempa bumi. Jadi gempa bumi ini merupakan fenomena umum di sepanjang batas patahan transform atau patahan sesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak positifnya, patahan terbentuknya pergunungan yang membawa manfaat bagi kehidupan, antara lain mendatangkan hujan dan menghasilkan berbagai mineral. Dampak negatifnya, patahan daerah pegunungan reliefnya kasar sehingga tidak bisa dijadikan sarana untuk pemukiman karena daerah tersebut rawan terjadi adanya gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Jadi selanjutnya adalah contoh daerah-daerah yang terdapat patahan sesar di Indonesia. Jadi yang pertama itu di Sulawesi itu ada dua, Palu Karo dan Matano. Ini adalah jalur patahan aktif. Jadi kemudian di Sumatera ada sesar Semangko yang berawal dari Aceh sampai ke Teluk Semangka. Di Jawa ada sesar Cimandiri, sesar Opak di Yogyakarta. Jadi ini adalah bentuk dari patahan sesar atau transform. Jadi ini adalah media yang saya bawa dalam presentasi kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Kita belajar. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya guys.